2023 Arab saya Saudi hampir setiap tahun ke Hamas sana. sebagai Bukan organisasi informasi teror. kaleng-kaleng yang seperti kamu bilang. Lihat foto, lihat, bukan seperti itu. Kemanusiaan dengan cara melawan selama kita ngomong, dan kita tetap setuju pada tindakan. Saya minta dihentikan kata-kata terorisme. Jadi kita pro simpati dengan masyarakat Palestina, bukan berarti kita pro dengan sikap-sikap yang dilakukan oleh Hamas. Hamas kemudian sampai hari ini menganggap siapapun Muslim Palestina yang ingin damai dengan Israel itu antek-Israel dan boleh dibunuh. Di Google sahabat, begitu banyak berita yang sangat viral bagaimana Presiden Palestina terang-terangan berkata jika Hamas tidak mewakili Palestina. Di sini kita lihat ya, nah, di detik.com pernyataan Mahmud Abbas soal Hamas tidak mewakili Palestina. Salam Elechem Bisem Yeshua Hamasiah. Salam damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, pada video kali ini kita akan menanggapi Bible Haikal ya. Teman-teman sekalian, saya tertarik sekali untuk membahas hal ini karena saya melihat di TV One, teman-teman sekalian, perdebatan antara Bible Haikal ini dengan Bu Monik. Itu ada keterpihakan TV One ya gitu ya terhadap pernyataan-pernyataan daripada Bible Haikal yang benar-benar membela Hamas dan tidak mau Hamas disebut sebagai kelompok terorisme. Padahal teman-teman sekalian, negara Arab ya dan beberapa negara yang sudah mengutuk dan bahkan yang berita terbaru Presiden Palestina saja itu menolak tindakan Hamas dan itu sama sekali tidak mewakili Palestina. Teman-teman sekalian, mari kita dengarkan dulu ya perdebatan mereka yang ada berikut ini. Memulangkan para sandera. Kenapa ini penting? Karena kita harus berpihak pada kemanusiaan dengan cara melawan terorisme. Selama kita ngomong, dan kita tetap setuju pada tindakan. Saya minta dihentikan kata-kata terorisme dan menggunakan akal dan nurani, hanya berkata begini, 150 sandera dibanding dengan yang saat ini sudah 3.000 yang tewas. Masa iya sih? Arab Saudi. Dengerin. Kamu tahu dari mana? Tahun dari mana? 2006 sampai 2023 ya, menetapkan Hamas sebagai organisasi teror. 2006 sampai 2023 Arab saya Saudi hampir setiap tahun ke Hamas sana. sebagai Bukan organisasi informasi teror. kaleng-kaleng yang seperti kamu bilang. Lihat foto, lihat, bukan seperti itu. Kami datang ke sana. Oke, Gitu loh. sebenarnya Israel kita udah mencaplok 95% orang Palestina. Kembalikan itu. Selesai urusan. Tidak bakal ada teror di mana-mana. Sejak kapan ada sebuah entitas bernama Palestina? Ya. Nah, ini kita mundur ke sejarah yang panjang. Boleh saya buka Injil. Boleh saya buka Injil kamu tahun 1903. Di mana di sana semua ditulis tanah suci adalah Palestina. Jangan lari kepada agama, ntar kamu kalah lagi. Babe Haikal. Ya, jangan lari ke agama, lari kepada sini semua. Ya. Baik, Mbak. Jangan lari ke agama, kamu nggak malu lagi. Malam ini kami ingin meluruskan terlebih dahulu apa yang dilakukan, kita sepakat dilakukan oleh pejuang Hamas bukanlah tindakan teror karena mereka berupaya untuk merebut tanah mereka dan kemerdekaannya. Mungkin itu yang harus diperbaiki sehingga kita bisa berdiskusi lagi dengan baik ini. Kita bukan yang mendukung untuk penyerangan seperti itu ya. Kita cuma bilang penyerangan itu terjadi karena penduduk. Belum diakui kemerdekaannya negara Palestina itu belum ada. Diakuin selesai udah beres gitu loh. Baik. Ya, teman-teman sekalian, itulah cara mereka ya. Baik Haikal ini ya tidak setuju jika ada kata-kata terorisme. Dan jelas-jelas teman-teman sekalian, Hamas itu adalah kelompok teror. Ya, kelompok teror yang tidak sama sekali mewakili warga Palestina. Ya, itu yang sedang terjadi. Dan saya percaya bahwa Bapak Haikal ya dengan mendengarkan dan membaca berita soal pernyataan presiden daripada Palestina menyatakan bahwa Hamas tidak mewakili warga atau negara Palestina. Nah, teman-teman sekalian, kita tahu di sini bahwa ternyata Hamas ini adalah kelompok teroris.
Nah, sementara dari moderator TV One tadi itu justru membenarkan juga. Kita harus membenarkan bahwa ya yang dilakukan oleh Hamas bukan tindakan terorisme. Wah, sudah jelas-jelas teman-teman sekalian. Mereka bungkam Ibu Monik, mereka tidak berikan kesempatan. Ibu Monik tadi sempat menjelaskan Arab Saudi saja telah menetapkan Hamas sebagai kelompok teroris. Ya. Dan teman-teman sekalian, ya mungkin dengan adanya video ini, ya saya buat video ini, Babe Haikal juga pun ya bisa berpikir lagi pakai pikiran dan hati nurani katanya tadi ya, pikiran dan hati nurani. Ya, mari kita dengarkan ya apa yang disampaikan ya di berita-berita mengenai pernyataan Presiden Palestina berikut ini. Kaget kita sahabat ya sebenarnya mendengar pernyataan Presiden Palestina Mahmud Abbas tersebut. Akhirnya terkuak sahabat bahwa tindakan-tindakan Hamas tidak pernah mewakili rakyat Palestina. Jadi tindakan Hamas tersebut memang ditentang oleh Palestina, ditentang oleh umat-umat muslim di sana dan ditentang oleh dunia. Karena memang Hamas menurut Presiden Mahmud Abbas tidak mewakili Palestina. Kita cek di Google sahabat, sangat banyak sekali beritanya ya. Jika kita melihat di Google sahabat, begitu banyak berita yang sangat viral bagaimana Presiden Palestina terang-terangan berkata jika Hamas tidak mewakili Palestina. Di sini kita lihat ya. Nah, di detik.com pernyataan Mahmud Abbas soal Hamas tidak mewakili Palestina. Republika juga saudaraku. Di sini juga ya di Metro News, Hamas dianggap tidak mewakili rakyat Palestina. Bahkan di ini juga ada ini situs Mahmud Abbas, tindakan Hamas tidak mewakili rakyat Palestina, demikian ditulis di Kontan ya. Bahkan di media Indonesia juga dikatakan Abbas, aksi Hamas tidak mewakili Palestina. Bahkan di serambinews.com, konflik Israel versus Hamas, Presiden Mahmud Abbas tegaskan Hamas tidak mewakili seluruh rakyat Palestina. Nah, di sini Oke, teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah dengarkan beritanya. Jelas ya bahwa Presiden Mahmud Abbas itu ya menolak ya perbuatan Hamas, mengutuk keras perbuatan Hamas yang tidak manusiawi dan menyatakan bahwa tidak mewakili Palestina. Jadi apa lagi yang mau dibela-bela teman-teman sekalian? Apa yang dikatakan oleh Ibu Monik di TV One itu suatu hal yang benar. Dan teman sekali kita sudah bahas juga kemarin ya. Sebenarnya panjang perdebatan mereka itu. Teman-teman bisa lihat di channelnya TV One dan juga channel Ibu Monik. Di situ Babe Haikal berkata bahwasanya sebenarnya apa yang dilakukan oleh Hamas itu adalah tindakan untuk membela diri mereka. Karena mereka serang atau tidak serang, itu Israel sudah mempersiapkan serangan di tanggal 8 Oktober. Jadi teman-teman sekalian membangun narasi bahwa apa yang dilakukan oleh Israel saat ini bukan bentuk pembalasan atas serangan Hamas yang menyerang dengan 5.000 roket ya ke tanah Israel. Dan teman-teman sekalian dia mengatakan bahwa tanpa ada serangan itu juga Israel pastinya akan yang memerangi Palestina. Itu sudah diagendakan oleh Israel. Nah, teman-teman sekalian tidak tahu di mana sumber ini dia ambil. Ya, perlu diselidiki oleh pejabat-pejabat tinggi apa yang disampaikan oleh Babe Haikal ini. Jangan membodohi masyarakat Indonesia ya. Dan kita mendengar teman-teman sekalian salah satu ustadz yang jelas-jelas mengatakan bahwa Hamas lah yang menghambat perdamaian daripada kedua negara, baik Palestina dan juga Israel ya. Dan selama ini juga yang kita narasikan teman-teman sekalian, Israel tidak pernah ya punya maksud untuk menjajah Palestina, memberikan kebebasan kok. Gaza saja sudah diberikan kepada mereka, lalu apa lagi gitu ya. Tetapi Hamas lah yang tidak suka adanya perdamaian dari kedua negara ini. Oleh karena itu teman-teman sekalian, kita simak apa yang disampaikan oleh salah seorang ustadz berikut ini. Arafat, Yasser Arafat ini ingin mencari titik temu
yang menguntungkan bagi masyarakat Palestina. Dan menurut beliau setelah lama berjibaku dalam hal ini, jalurnya cuma damai. Tapi kelompok Hamas menolak. Karena bagi Hamas, siapapun yang berdamai dengan Israel berarti dia anti-Israel. Nah, ini logikanya sudah nggak nyambung. Jadi kita pro simpati dengan masyarakat Palestina bukan berarti kita pro dengan sikap-sikap yang dilakukan oleh Hamas. Hamas kemudian sampai hari ini menganggap siapapun Muslim Palestina yang ingin damai dengan Israel itu anti-Israel dan boleh dibunuh. Nah, itu masalahnya. Pahit nggak kalau udah tahu tuh? Kalau udah mengerti begini, kita jadi bingung mau donasi. Udah pernah ke Palestina, Pak? Rencana? Udah nggak bisa, Pak. Udah nggak bisa. Nunggu perang akhir zaman dulu kali. Kita haji umroh juga belum tahu bisa lagi. Nah, teman-teman sekalian, itulah salah satu penjelasan dari salah seorang ustadz ya, yang membedakan antara Hamas dan Palestina. Jadi teman-teman sekalian, saya setuju ya bahwa kita harus memperjuangkan Palestina ya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Hamas bukan sedang memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Justru membuat gaduh dan sengaja mengadu domba antara ya negara Israel dan Palestina. Sehingga ya sampai pada saat ini terjadi pembunuhan yang luar biasa teman-teman sekalian. Ya. Jadi dengarkan baik-baik, yang dihajar dan yang dikejar, yang dihabisin, di bumi habiskan oleh Israel adalah Hamas, bukan Palestina. Ya, itu yang harus kita catat baik-baik. Jadi mari orang Indonesia ya kita cerdas ya, dan soal tanah Palestina yang juga dipelintir oleh Babi Haikal, saya sudah tanggapin kemarin bahwa ya itu sudah jauh sebelum Islam ada di Palestina. Orang-orang Israel sudah ada di tanah Palestina. Karena nama Palestina sebelumnya adalah tanah Kanaan, dan tanah Kanaan ini adalah tanah yang dijanjikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Bahkan mereka menetap di tanah Kanaan itu. Setelah ya itu terjadi kelaparan di tanah Kanaan, orang-orang Israel ya di zaman Yakub teman-teman sekalian ya, itu ya mereka pergi ya ke anaknya, karena Yusuf sudah dulu di sana, sudah dijual Yusuf ke Mesir, dan terjadi kelaparan di tanah Kanaan sehingga Yakub dan anak-anaknya lain pun minta tolong ke Mesir untuk meminta bahan makanan. Lalu singkat ceritanya Yusuf memakin besar di sana ya, lalu orang Israel juga ya pindah ke sana karena hebatnya kelaparan di tanah Kanaan. Kemudian ketika sudah meninggal Yusuf, barulah orang Israel menderita di Mesir. Dan ketika mereka menderita, Tuhan mengutus Musa untuk membebaskan mereka dari tanah Mesir, untuk membawa mereka kepada tanah perjanjian, yaitu tanah kepada nenek moyang mereka, yaitu Abraham, Ishak dan Yakub. Ingat, waktu itu belum ada Islam. Ya, Islam adanya di abad ke-6. Ya, di abad ke-6 itu jika kita tidak boleh lupakan itu. Islam baru muncul di abad ke-6. Jadi Palestina sebelum menjadi namanya Palestina itu namanya tanah Kanaan, tanah perjanjian. Ya, oke teman-teman sekalian, itulah penjelasan saya, penjelasan singkat saya. Tuhan Yesus memberkati kita, dan mari kita cerdas, jangan kita termakan hoax, dan juga kita jangan membela teroris. Saya Arif Gulung undur diri, sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.